Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Jazuli dari kelas SI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subnetting beserta simulasinya di akhir video. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu subnetting. Proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork yang hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu adalah subnetting. Kemudian, fungsi dari subnetting yaitu mengefisiensikan alamat IP, mengurangi traffic jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Untuk tujuan dari subnetting itu sendiri yaitu mengefisienkan pengalamatan, membagi suatu kelas menjadi bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host, mengatasi masalah perbedaan hardware, dan meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti. Kemudian kita masuk ke simulasi dari subnetting itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Jazuli dari kelas SI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang subnetting beserta dengan simulasinya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu subnetting. Subnetting yaitu proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork yang hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian fungsi dari subnetting itu sendiri yaitu yang pertama mengefisiensikan alamat IP, yang kedua mengurangi traffic jaringan, yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan, dan yang keempat mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Untuk tujuan dari subnetting itu sendiri yaitu yang pertama mengefisiensikan pengalamatan, yang kedua membagi suatu kelas menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian yang ketiga membuatkan suatu host, yang keempat mengatasi masalah perbedaan hardware, dan yang kelima meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti. Nah, di sini kita akan memulai untuk simulasi dari subnetting itu sendiri. Kita akan memasangkan 6 buah PC. Ini PC. Nah, di sini kita beri nama PC 1. Kemudian selanjutnya di sini ada PC 2. Selanjutnya di sini ada PC 3. Kemudian di sini ada PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, di antara di sini kan terdapat 6 PC. Nah, di antaranya terbagi menjadi dua, yaitu 3 di kiri dan 3 di kanan. Nantinya untuk PC-PC ini disambungkan oleh dua switch. Di sini kita akan memasangkan switch. Pakai beda switch. Nah, di sini ada switch 0 dan di sini ada switch 1. Nah, kita sambungkan ke-6 PC ini ke switchnya masing-masing. Di sini memakai kabel otomatis. Untuk PC 1 sampai PC 3 kita akan sambungkan ke switch 0. Nah, sedangkan PC 4 sampai PC 6 kita sambungkan ke switch 1. Nah, setelah selesai, kita akan memasangkan satu buah router. Di sini kita memakai PT router untuk menyambungkan kedua switch ini agar saling terhubung. Kita akan memakai kabel otomatis juga. Nah, di sini kan masih merah, berarti tandanya fase internet di sini masih belum ternyalakan. Nah, di sini kita nyalakan.
Nah, di fast ethernet 0/0 sini kita on kan. Ini fast ethernet 1/0 kita on kan juga. Nah, di sini otomatis akan berubah menjadi hijau. Kemudian kita akan memasukkan alamat IP ke ke, dalam 6 PC ini. Nah, di sini saya akan berikan untuk PC1 dan PC2 saya beri untuk PC1, PC2 dan PC4 saya akan menambahkan sebuah gateway. Kemudian untuk PC3, PC5 dan PC6 saya tidak akan memberikan nilai gateway-nya. Sini kita mulai saja, kita klik PC1. Kita ke PC1. Di sini kita nyalakan IP config-nya. Kita atur di 192.168.1.1. Dan untuk posisi 1 sampai dengan 3 saya akan memakai kolom pertama, yaitu intervalnya antara 0 sampai 63. Di sini saya akan memakai 1. Dan subnet masknya di sini kita akan memakai 26, berarti ininya 192. Dan isikan default gateway-nya. Jadi intervalnya 0 sampai 63, berarti 92.1 titik. 168.1 titik, kita beri 10 saja. Ini sudah. Lanjut ke PC2. Nah, di sini kita sama, ini berakhiran dengan 2. 1.2 sama 192. Sini kita samakan 192.168.1.10. Nah, di sini untuk C3 kita isikan juga 192.168.3. Ini sama 1. Nah, untuk default gateway-nya di sini di PC3 ini tidak saya kasih, jadi kita biarkan 0 saja. Untuk ke PC4. Nah, untuk PC4 sampai PC6 ini kita akan gunakan kolom kedua, yang berarti intervalnya antara 64 sampai 127. Sekian saja 168.1 titik. Kita atur 90. Di subnet masknya 192 kita sama. Di sini di sini kita berarti 65. Sini baru 92.1.1.90. Untuk PC5 dan PC6 ini tadi kan saya sudah beritahu. Jadi untuk PC5 dan PC6 ini tidak diberi gateway. Sorry, 2.168.1.6. Ini 192. Nah, di sini kita biarkan 0 saja. Sama ini juga. Kita isikan 1.0.92. Nah, di sini kita nolkan juga untuk default gateway-nya. Nah, setelah itu kita isikan alamat IP tadi di routernya. Fast Ethernet 0 kita isikan 192.168.1.10.
10 untuk yang sebelah kiri, switch sebelah kiri yaitu switch 0. PC yang bersambung ke switch 0. Di sini 192. Ini yang di sebelah kanan yaitu PC 456. Ini isi 168.1.90 sama 2. Nah, kemudian kita akan mencoba simulasinya. Nah, sebelum itu kita sebenarnya di sini kita centang saja yang SCMV. Disilang. Nah, di sini untuk yang pertama, simulasi pertama kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Kita akan coba kirimkan, kita jalankan PC1 ke switch 0, kemudian disalurkan ke PC2 sebagai destinasinya. Kemudian PC2 akan mengembalikan ke switch, dan switch akan mengembalikan ke PC1 sebagai feedback dari diterimanya pesan oleh PC2. Nah, di sini pesan telah diterima. Kemudian untuk yang simulasi kedua, kita dilihat saja, kita akan mengirimkan pesan dari PC1 ke PC4. Nah, di sini kan PC1 dan PC4 keduanya memiliki gateway, nilai gateway, default gateway. Nah, kita coba jalankan gimana hasilnya. Nah, PC1 mengirimkan ke switch 0, kemudian switch 0 mengirimkan ke router. Nah, di sini terdapat tanda silang karena ARP dari PC1 masih belum terdaftar. Kita reset simulasi saja, kemudian kita jalankan ulang. Kemudian salurkan ke router, jadi ke switch 1, dan berakhir di destinasi yaitu PC4. Nah, setelah itu PC4 akan mengembalikan ke PC1 lagi sebagai feedback diterimanya pesan oleh PC4. Nah, di sini tandanya pesan telah diterima oleh PC4. Dan PC4 telah mengirimkan feedback diterimanya pesan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke simulasi ketiga, yaitu kita akan mengirimkan pesan dari PC2 ke PC5, di mana PC2 memiliki gateway dan sedangkan PC5 tidak memiliki gateway. Kita coba jalankan dan bagaimana hasilnya. Kemudian ke router. Nah, sama seperti tadi, berarti ARP dari PC2 masih belum terdaftar. Kita reset simulasi, kemudian kita jalankan ulang. Router, kemudian ke switch 1, dan berakhir di destinasi PC5. Nah, di sini PC5 tidak bisa menerima pesan tersebut karena tidak memiliki gateway. Kemudian kita masuk ke simulasi keempat, yaitu pengiriman pesan yang dilakukan oleh PC3 ke PC6, di mana keduanya ini sama sekali tidak mempunyai nilai gateway atau default gateway-nya. Kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat tanda silang yang berarti PC3 ini tidak dapat mengirimkan pesan, dan PC6-nya ini juga tidak dapat menerima pesan. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba lihat destinasi dari PC1, PC2, dan PC3 ini. Lalu kita lihat saja melalui Google Real Time dulu. Kemudian pilih PC1, kita ke command prompt, dan kita klikkan tracer. Kemudian alamat IP tujuan yaitu ke PC4 192.168.1.65. Nah, di sini terdapat destinasi yang telah dilalui oleh PC1 dalam mengirimkan pesan.
Nah, sekarang kita coba ke PC 2. Sama tracer, alamat IP tujuan 168.1, sorry, 1.0. Itu alamat IP dari PC 5. Tunggu. Nah, di sini PC 2 hanya memiliki satu destinasi saja di sini yang tersimpan di sini. Kemudian kita ke PC 3. Sama tracer dan IP tujuan 6.1.67. Enter. Nah, di sini untuk PC3 sama sekali tidak memiliki tracing route. Dan berakhir dengan request timeout. Berarti untuk PC3 tidak memiliki, sama sekali tidak memiliki tracing route. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait subnetting beserta dengan simulasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.